Hai teman-teman, kembali lagi di channel Pendapat Joseph. Hari ini review. Ya, saya akan berusaha mempercepat terbitnya review Ratu Adil di episode ke-7. Ya, sekali lagi Ratu Adil adalah series yang membahas tentang mafia 9 naga, sama kayak waktu kita tahun 2006 ada film 9 Naga yang dimainkan Lukman Sardi dan lain-lain. Ada Fadila, ada Doni Alamsa, tapi kalau di sini benar-benar 9 naga pengusaha, bukan 9 naga penguasa naga dalam versi Tira. Sedikit ngantuk. Apa yang menjadi spesial di episode 7 ini ya? Memang episode ke-7 jalannya gayanya si video memang menukik dari peran utama itu di posisi benar-benar kayak enak menukik di akhir, hingga di sebagai bocoran posisi Irfan Ishak yang dimainkan oleh Ishak, adanya Gary Ishak. Di episode ke-7 ini Mario mungkin meninggal, terus Vanessa dikonfirmasi sudah meninggal. Dan yang jadi seru memang di satu sisi Lasja memang sudah cukup marah dengan kematian ini, dengan diculiknya anak dan disakiti ibunya. Sebagai film yang bisa kita jadikan sebagai series lainnya yang bisa menjadikan referensi, saya mengajukan pertaruhan season kedua dan season pertama, ataupun si pertaruhan serigala terakhir bisa menjadikan referensi. Bahkan suksesor dan Interval Affair yang dimainkan Tony Leung bisa kita jadikan referensi dalam membaca gaya ceritanya, yang bagaimana seorang mafia memiliki caranya sendiri dalam menyelesaikan konflik. Yang jadi bagian yang paling menghibur adalah bagian menurutku yang paling pertama adalah bagaimana si Rosa dan kelompok Rosa dan Lasja mendapatkan keuntungan pada saat terjadi pertemuan antara Sofan, Indra dan Benny. Dia mendapatkan keuntungan di mana berita yang sudah dipublish ke publik, ke media, membuat si sosoknya si Lasja memiliki keuntungan yang sangat besar dalam segi tawaran, dan menyebabkan yang Sofyan yang diperankan Doni Alamsyah, Doni Damara bersifat persuasif, tapi ya persuasif di dalam tokohnya Doni Alamsyah itu sama yang kita cermati kalau di seriesnya Hubungi Agen Gue itu yang memang benar-benar ada sifat liciknya, ada sifat ingin membantu sesamanya, ya adalah cukup menarik. Kedua adalah yang bagiku yang menarik adalah bagaimana si Tolehu atau yang menjadi di pihak polisi ada sebuah perubahan besar setelah terjadinya sudah diberikannya sebagian informasi yang membuat si polisi yang awalnya tigor si Tohang terjerat kasus pembuktian dia menerima dana suap, habis itu meninggal dibunuh oleh Sofyan, yang menjadikan ada polisi baru yang lebih
terbuka dengan pangkat di bawahnya supaya kasus ini selesai. Itu sudah beberapa hal yang saya jelaskan di dalam film itu sebagai sebuah poin yang bagus dalam segi cerita. Dan menurutku yang menjadi sebuah pertanyaan dan mungkin akan terjadi season 2-nya Ratu Adil adalah beberapa pertanyaan tentang bagaimana sikap Adiwangsa setelah Mario meninggal. Itu kan mungkin akan terjawab di episode 8, tetapi saya tidak terlalu yakin di episode 8 ini akan menjadi penyelesaian semua konflik, karena sifat dari seriesnya video itu karena akan selalu berlanjut seperti Suami Masa Kini, Pertaruhan itu ada 2 season, terus Serigala Terakhir ada 2 season. Sangat mungkin Ratu Adil ini akan diangkat season keduanya, karena misalnya kita belum jelas Hari itu ada di posisi mana, di mana Robert Iriawan itu ada di posisi mana, karena kedua core dari antara Robert dan Hari itu masih belum jelas, meskipun kalau si Tahir itu juga sudah jelas dari awal series ini. Kalau kalian nonton ada di posisinya Wibowo. Nah, itu prediksi saya. Tapi kalau saya kembali lagi nonton di penilaian saya di episode 7 ini, terlepas dari jalan ceritanya yang tidak terlalu terbelit-belit, walaupun cuma tekanan terhadap keluarga, 9 laga antara bunuh-bunuhan atau ketidakpercayaan dipersingkat, ya mungkin cuma setiap 3 hari ada perubahan. Itu cukup menarik kalau kalian menawarkan sebagai cerita yang memang, kalau di Indonesia kita tidak bisa menolak bahwa gaya penceritaan misalnya film-film Hong Kong tentang mafia akan jauh lebih bisa diterima, jauh bisa dijelaskan dalam sebuah cerita, dalam series ataupun film di Indonesia mengadaptasi cerita tersebut dibandingkan kalau dari gaya Amerika. Terakhir yang perlu saya nilai positif di 7 episode ini adalah bagaimana benar-benar Lasja atau yang benar-benar diposisikan sebagai Ratu Adilnya sendiri memang diposisikan sebagai core sebuah cerita. Mungkin itu kelebihan sebuah cerita, tidak berbelit seperti Serigala Terakhirnya, yang mungkin kalau orang menonton lebih ribet Serigala Terakhir atau Pertaruhan orang menontonnya lebih gampang. Di episode ini ya lebih rapih, jarang sekali adegan pukul-pukulan, adegan bergulat-gulat sana sini, semua lebih dijelaskan dengan beberapa adegan tembak 2-3 kali tembak lawan meninggal. Ya sesimpel itu sih. Jadi ada sisi menariknya di situ. Mungkin sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Jika suka silakan like video ini, subscribe Pendapat Joseph. Jika ada kritik dan saran tulis di komentar. Jika ada keinginan berinvestasi, silakan klik link Saweria di deskripsi dan scan barcode di pojok kiri bawah video ini. Terima kasih.